Silakan duduk saudara. Oke, nggak kerasa nih sekarang udah bulan Mei, jadi cukup cepat juga nih ya dari awal tahun. Kita udah masuk bulan yang kelima dan minggu depan kita ngerayain ulang tahun gereja yang ke-54. Dan ngomongin soal ulang tahun, biasanya kalau ulang tahun itu momen yang paling bagus sebenarnya untuk merenungkan kebaikan Tuhan di tahun-tahun yang sudah berlalu gitu. Dan tema kita sepanjang bulan ini adalah batu peringatan, jadi pas gitu ya temanya. Dan pada minggu ini temanya juga sama seperti tema bulanan, yaitu batu peringatan. Gitu. Langsung kita start mulai, kita baca Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh saya akan bacakan untuk saudara. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat di mana kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, ada yang menarik dari kisah bangsa Israel, Yosua pasal yang ketiga dan Yosua pasal yang keempat ini berbicara soal perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tetapi ada yang menarik dari kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah bukan cuma mujizatnya bahwa sungai Yordan itu terhenti gitu ya, terpisah. Sehingga orang Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya, tetapi juga ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk membuat batu peringatan akan peristiwa ini. Dan perlu diketahui bahwa generasi Yosua ini adalah generasi transisi. Dalam pengertian kayak gini, mereka ini sebelumnya adalah bangsa pengembara di padang gurun. Selama 40 tahun mengembara di padang gurun, mereka berpindah-pindah tempat. Dan sekarang mereka mulai masuk ke dalam musim yang baru. Mereka masuk ke tanah Kanaan, di situ mereka harus beradaptasi dan belajar banyak hal. Yang tadinya berpindah-pindah tempat, sekarang mulai menetap. Dulu lagi di padang gurun, mereka buka pintu tiap pagi udah ada makanan, udah ada mana turun. Mereka tinggal mengutin. Dan mana gak kenal musim. Musim hujan, musim kemarau, kagak peduli itu. Ada mana aja di situ. Tapi ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka buka pintu gak ada apa-apaan. Mereka mesti ngusahain tanah. Mereka makan dari hasil tanah yang mereka usahakan. Dan sekarang mereka juga mesti belajar untuk menyimpan. Jadi banyak hal yang mesti mereka pelajarin nih. Mereka masuk musim yang baru. Mereka masuk ke dalam kehidupan yang baru. Mereka harus menyesuaikan diri. Dan ngomong-ngomong soal kehidupan yang baru, ngomong-ngomong soal musim, Alkitab melihat kehidupan kita juga modelnya mirip kayak gitu. Alkitab melihat kehidupan itu bukan cuma berdasarkan waktu yang berjalan. Bukan cuma berdasarkan kronos, waktu yang berjalan. Bukan cuma melihat berdasarkan usia, berdasarkan tahun, tetapi ngelihatnya juga berdasarkan kairos. Musim. Jadi seorang itu bergerak dari satu musim masuk ke dalam musim yang berikutnya gitu ya. Ini kan kita udah pernah pelajarinya ini. Ambil contoh nih ya, ada kalau andai kata ada seorang yang lajang terus menikah, dia masuk ke dalam musim yang baru. Punya anak, musim baru lagi. Anak bayi, musim baru lagi. Anaknya makin dewasa, musim yang baru lagi. Dalam setiap musim itu punya tantangannya tersendiri. Kalau saya nih, musim yang saya hadapin sekarang dengan Ray, istri saya dan Ray, itu adalah musim di mana saya nggak boleh salah ngomong, karena ditiru langsung sama si Ray. Kemarin beberapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa minggu yang lalu deh, saya dan istri saya agak kaget gitu, karena si Ray tiba-tiba ngomong kayak begini. Ada yang ngejailin dia, tiba-tiba si Ray ngomong gini, awas ya gitu. Lalu saya pandang-pandangan sama istri, siapa yang ngajarin? Perasaan saya yang ganteng, ramah, lemah lembut begini nggak pernah ngajarin si Ray, awas ya gitu ya. Dan tiba-tiba setelah selidik gitu ya, gara-gara film si Entong.
si Ray nonton film si Entong dan omongan itu tuh keluar dari si Memet, temennya si Entong. Nggak boleh salah ngomong, dia tiru. Nah gini yang kemarin, ini kejadian baru 3 hari yang lalu. Biasanya si Ray itu seneng main alfabet yang ditempel di kulkas, diacak-acak sama dia terus disusun ulang sama dia gitu ya. Ray itu udah hafal alfabet dari umur 2 tahun. Jadi dia mainannya begitu tuh. Ini saya nggak ngajarin ya. Karena buat saya sebenarnya anak itu sekarang ini masanya bermain gitu. Dia belajar sendiri, ribet juga. Dia ngajakin saya suka nyusun alfabet gitu. Dan dia suka nulis gitu. Udah bisa nulis alfabet A sampai Z. Kecuali M dan N, cuma 2 yang gak bisa. Umur 3 tahun. Nah kemarin tiba-tiba dia ngeberantakin itu alfabet di kulkas. Gak dirapiin sama dia. Mamanya ngomong gini, Renan rapiin itu mainan ya. Kalau enggak mama plastikin mainannya. Gitu. Dia inget tuh omongan itu. Kebesokannya dia ngajakin saya main alfabet. Dia acak-acak hurufnya sama dia. Terus dia ngajakin saya lagi berbaring, saya lagi mikirin buat nyiapin khotbah sekarang nih. Di tempat tidur lalu tiba-tiba si Renan ngomong, Papa turun ayo jangan tiduran aja, turun main alfabet. Kalau papa nggak main alfabet nanti Renan plastikin. Cepet banget tuh musimnya tuh, itu musim yang saya lagi lewatin dan saya nggak tahu musim saudara nih lagi masuk musim yang mana gitu. Tapi kita memang masuk dari musim ke musim. Mungkin nanti kalau saudara ngadepin anak remaja musimnya kayak begini, saudara punya cucu musimnya lain lagi. Dan setiap musim tuh punya tantangannya tersendiri. Dia. Dan musim juga bukan masalah keluarga, tapi saudara pindah rumah pun masuk musim yang baru. Apalagi kalau saudara pindah ke luar negeri, lebih riuh tuh kayaknya musimnya. Nyesuaiin dirinya tuh lebih ini dan ada, sempet nih, ada penayangan sedikit. Ada orang Indonesia disuruh ngomong bahasa Inggris. Nah, ini menarik juga nih. Boleh minta tolong diputar bahasa Inggris. Dulur, vater, mater, sibling, everyone. Now I'm gonna speak in proper English. In the first video of this series, I asked some people to read some difficult English words to pronounce, especially for Indonesians, and the results were quite hilarious if you ask me. This time around, I'm gonna go around asking people to read full English sentences. So let's see just how well they do, or how badly they do. Follow me. My math teacher is very hairy. My math teacher is very hairy. My math teacher is very. Oh, begini. Hairy. My math teacher is very hairy. My math teacher is very hairy. My math teacher is very hairy. My knee hurts. 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 I brush my teeth 3 times a day. I brush my teeth 3 times a day. Oh, kayak mau Australia udah gitu. I brush my teeth 3 times a day. I brush my teeth 3 times a day. I brush my teeth 3 times a day. The ball is in the box. 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 The ball is the box. The ball is in the box. The ball is the box.
Where is the phone Oke, booth? cukup. Where is the phone booth? Cut. Oke. Is the Thank you. Ya, bagaimana masuk ke dalam musim yang baru itu kita seringkali ngadapin kesulitan gitu ya. Dan ini kita pada saat ini belajar bagaimana kita punya iman yang cukup kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam tiap musim. Jadi ini yang pelajaran yang kita pelajarin pada pagi hari ini. Iman yang pertama, model iman yang pertama adalah model iman yang membawa batu. Yosua 4 ayat ke-6 berkata seperti ini, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya, ini penekanannya adalah apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ini jujur nih, anak yang nanya model kayak begini pinter banget nih anak nih. Karena ketika bertanya apakah artinya batu ini bagi kamu, dia nanya makna. Apa artinya gitu ya? Ini bertanya tentang sesuatu hal yang dalam sebenarnya, suatu hal yang nggak cuma di permukaan tapi makna, nanyain soal makna. Dan kalau ngomongin soal itu, sebelum ngomongin soal itu, kita mau lihat dulu nih ya. Sebenarnya Tuhan ngasih perintah batu peringatan itu waktu kapan sih? Yosua 4 ayat ke-1 mengatakan begini. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah kepada Yosua demikian. Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk mengambil batu itu, di situ dibilangnya setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nih supaya saudara dapat gambarannya ya. Anggap aja ini batu nih, anggap ini batu peringatan. Saya tahu ini cobek, saya ngerti. Tapi anggap aja ini batu peringatan. Nih sengaja memang saya pakai cobek supaya saudara, kalau saudara lagi nyambel, saudara ingat batu peringatan. Ini berat loh nih cobek, minta ampun. Saya ngerti sekarang, kenapa kalau ibu-ibu yang suka ngulek tangannya gede-gede. Berat nih. Bangsa, nih anggapin ini sungai Yordan ya, dan saya sebelum menyeberangi sungai Yordan, lalu tiba-tiba sungai Yordannya terbelah, lalu saya nyebrang sungai Yordan. Di situ dibilangnya setelah selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan. Berarti setelah bangsa Israel semuanya udah pindah ke sisi sebelah sini nih. Semuanya udah menyeberangi sungai Yordan, lalu tiba-tiba Tuhan memberi perintah begini, ambillah batu yang di sungai Yordan. Saudara nangkap keanehannya ya? Kalau saya, untung Yosua kagak ngomong begini loh. Tuhan sorry ya, bukan apa-apa ya. Kalau ngasih perintah ya mbok tuh pakai planning dulu, mikir-mikir gitu. Itu kan batu baru gue lewatin. Kalau mau minta tuh batu, ngomongnya dari sono. Jadi pas lagi jalan, bisa sekalian ngambil. Gitu kan ya. Jangan pas udah nyampe sini, baru bilang, ambil tuh batu, kan berarti balik lagi. Buang energi, buang waktu. Dan dia gak tahu kali Tuhan ya. Di sini nih lagi rame. Karena yang bergeser pindah dari sono ke sini bukan cuma orang, tapi barang juga, hewan juga. Ribetnya disuruh milih 12 orang. Buat ngambil tuh batu. Tuh kan ya. Memang kadang-kadang Tuhan ngasih perintah tuh rada-rada aneh memang. Kenapa gak ada di sono? Apakah Tuhan lupa? Kalau menurut saya sih mending gak lupa. Tapi Tuhan memang sengaja. Ketika dia udah sampai di sini, Tuhan meminta supaya bangsa Israel tuh berbalik. Melihat kepada sesuatu yang udah mereka lewatin. 12 orang yang disuruh untuk mengambil batu itu berjalan balik. Dan mengambil batu. Ini kan sebenarnya kayak gambaran kehidupan kita loh sebenarnya. Ada kalanya Tuhan akan meminta kita menengok ke belakang. Buat ngambil batu peringatan dari pengalaman yang telah kita lalui. Dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu tuh sebenarnya ada batu-batu yang bisa jadi peringatan kita akan kebaikan Tuhan. Dan pengalaman ini bukan cuma pengalaman yang wah loh, bukan cuma pengalaman yang spektakuler loh. Tapi pengalaman ini juga bisa pengalaman yang menyakitkan sebenarnya. Pengalaman yang gak enak sebetulnya. Tetapi dari pengalaman yang gak enak pun sebenarnya kita bisa dapatkan sesuatu. Bahwa Tuhan mengajar kita melakukan sesuatu, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam masa-masa itu. Saya ambil contoh nih ya.
Boleh nggak bisa minta tolong diputerin video inspirasi untuk sahabat? Setelah memulai hidup baru tanpa kedua tangan, saya sangat menderita. Saya semakin terpuruk ketika ada kerabat yang mengatakan Botsmar lebih baik mati. Karena dia akan menjadi beban bagi ibunya. Dia akan menjadi beban bagi bapaknya. Saya benar-benar tidak ada maknanya hidup di dunia. Saya melihat kehadiran istri saya, itu semua menutupi kelemahan saya. Istri saya menolong saya dalam semua kelemahan saya. Dan saya sangat bersyukur Tuhan izinkan mengenal pribadi seperti dia. Setelah 4 tahun lebih berkeluarga, tapi kemudian ia meninggalkan saya tanpa alasan. Walaupun saat ini istri saya tidak kembali lagi kepada saya, tapi saya tidak membenci dia. Saya sudah mengampuni dia. Dan saya juga berharap suatu saat nanti kami bisa berkumpul, bercerita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Sekarang ini dalam keberadaan saya tanpa kedua tangan, saya bersyukur Tuhan karuniakan sebuah pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, dan saya juga bisa menjadi berkat bagi keluarga. Kedua tangan ini yang Tuhan izinkan Tuhan ambil. Kalau dia ditanya, apakah artinya ini bagi kamu? Kalau si Botsmar tadi ditanya, apakah artinya kehilangan tangan bagi kamu? Apa jawabannya? Dia menjawab bahwa, sekarang nih kondisinya, dia menjawab bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai saya, Tuhan adalah Tuhan yang menghibur saya, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Dia bisa jawab. Kalau dia bisa jawab itu, berarti dia bisa ngeluarin batu tuh dari pengalamannya. Dia punya batu peringatan. Dan kalau andai kata si Botsmar ditanya lagi ya, oke, apa artinya istri meninggalkan kamu? Tadi dia jawab loh. Istri, apa artinya buat saya? Istri meninggalkan saya adalah saya belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Saya belajar untuk mengampuni. Dia ngeluarin batu. Dari pengalaman yang menyakitkan. Dari pengalaman yang gak enak. Dan dia bisa ngomong begini nih, terima kasih. Dari pengalaman yang gak enak, dari pengalaman yang sulit, dari pengalaman yang susah. Dan istrinya, dia ngomong gini, saya menantikan dia dan suatu saat nanti kalau andai kata kita bisa diizinkan untuk bertemu kembali, kita mungkin bisa cerita di tahun-tahun yang udah berjalan. Gila gak? What a story. Tapi orang yang bisa ngomong kayak begini adalah orang-orang yang punya momen batu peringatan dalam hidupnya. Orang-orang yang kembali berbalik dalam pengalamannya dan bisa mengambil batu peringatan dan ngomong begini. Apakah artinya ini buat saya? Artinya adalah Tuhan yang melakukan ini dalam kehidupan saya. Yang jadi problem adalah ketika orang bawa pengalaman itu, bawa batunya itu bukan batu. Bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar, tapi bukan batu peringatan yang dibawa, tapi batu kepahitan yang dibawa. Batu kepahitan, batu mengasihani diri sendiri, batu apalagi nih, batu-batu negatif yang dibawa justru.
batu penyesalan, batu yang berharga adalah batu yang berharga adalah batu iman yang mengatakan bahwa dalam segala keadaan Tuhan saya tetap berkarya. Itu momen batu peringatan yang pantas untuk dibawa. Yang menjadi masalah gini, yang menjadi masalah adalah kita tuh seringkali nggak melihat ke dalam dan mengambil makna. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Apa yang Tuhan hendak ajarkan kepada saya? John Maxwell ngomong gini, experience isn't the best teacher, evaluated experience is. Jadi pengalaman bukan guru yang terbaik, pengalaman yang dipelajarin, yang dievaluasi itu guru yang terbaik. Nah kita seringkali nggak melakukan ini gitu problemnya. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya tapi nggak ada yang kita pelajari. Saya salut sama satu keluarga, nih saya kan fasilitator keliling. Beberapa waktu yang lalu saya keliling ke beberapa live dan saya senang datang ke dalam salah satu live, ketemu dengan satu keluarga dalam live itu. Kenapa? Karena keluarga di live itu tuh kalau setiap kali datang, setiap kali dikasih kesempatan, selalu cerita. Ada aja yang diceritain. Kesaksian itu banyak, ada aja. Dan saya sekarang suka dengerin sehari-hari banget permasalahan di kantor, tapi walaupun mereka mengalami satu problem, satu masalah, mereka kok kayak bisa aja gitu ngelihat Tuhan dia ada di situ gitu. Selalu. Buat saya, keluarga ini kolektor batu peringatan. Karena mereka melihat Tuhan dalam setiap situasi. Makanya kalau andai kata ditanya, pengalamannya banyak. Pengalaman Tuhannya ada. Yang jadi problem kan seringkali gini, ketika kita nggak pernah merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Menengok ke belakang dalam konteksnya kita nih. Menengok ke belakang dan mengambil batu itu. Kita nggak bisa cerita kebaikan Tuhan itu apa. Makanya kalau andai kata di live gitu ditanya, kesaksian dong. Pasti banyak sih. Ceritain dong satu. Tunggu sebentar. Ada nggak? Ada banyak. Apa ceritanya? Bentar. Gagali batu, nggak punya story. Akibatnya kalau andai kata kita nggak punya cerita untuk dikisahkan tentang kebaikan Tuhan, dampaknya bukan cuma ke diri kita loh. Tapi dampaknya juga ke orang-orang di sekitar kita. Mereka nggak bisa menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Yang kedua, yang tadi pertama iman yang membawa batu. Yang kedua, iman yang memandang ke depan. Yosua 4 ayat ke-6 mengatakan seperti ini. Supaya ini, maksudnya batu itu, menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Ada satu problem sebenarnya, bukan ada satu problem nih. Ada satu, kalau saya agak terganggu dengan kisah ini, dengan pertanyaan gini, mengapa mereka bangun batu peringatan di tengah-tengah perkemahan, bukan di pinggir sungai Yordan. Tuhan mintanya 12 orang yang membawa batu ini membawanya ke perkemahan mereka. Tapi buat saya itu janggal, buat saya nih ya, ketika angkat batu ini, buat saya posisi yang paling bagus untuk menaruh batu perjanjian. Batu peringatan itu bukan di tengah-tengah perkemahan mereka, tetapi yang paling bagus lokasinya adalah menurut saya di pinggir sungai, kalau kata saya. Kenapa? Karena di pinggir sungai itu lebih keren gitu, lebih menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi. Karena kalau di pinggir sungai, kita biasa kasih plakat, kan? Disinilah tempat bangsa Israel menyeberang. Wah keren kan? Jadi orang-orang yang datang bisa ngelihat, oh di sini tempatnya. Besok-besok ada yang jualan cendol, ada yang jualan ini, di sana ini jadi tempat wisata. Tapi langsung tahu, oh di sini tempatnya. Apalagi kalau andai kata dikasih papan penunjuk jalan. Sebelah kanan, padang gurun.
sebelah kiri, Yeriko. Keren, kata saya. Yosua agak setuju sama saya. Yosua diriin batunya di tengah-tengah sungai. Tapi kalau saya di tengah-tengah sungai susah jadi tempat wisata. Susah orang ngeliatnya, ketutupan air lagi. Lebih bagus di pinggir sungai, kata saya. Tapi Tuhan gak setuju. Tuhan bilang bawa batu itu ke tengah-tengah perkemahan. Tapi Tuhan punya maksud loh, kenapa dia meminta supaya bangsa Israel membawa batu yang dibawa dari tengah sungai Yordan itu ke tengah-tengah perkemahan. Perkemahan mereka itu di Gilgal. Gilgal itu di tepi, di pinggir kota Yeriko. Tantangan berikutnya yang orang Israel hadapin adalah kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang bertembok tebal, berkubu. Dan lagi-lagi nih ya, ini lagi-lagi, memang kita lagi nggak ngebahas Yeriko nih ya, tapi lagi-lagi Tuhan pakai cara aneh untuk merobohkan tembok Yeriko. Bangsa Israel semuanya siap, semangat untuk berperang. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, cara kamu meruntuhkan tembok Yeriko adalah dengan jalan sehat keliling kota. Lalu mereka jalan keliling gitu ya. Gak boleh ngomong, jalan keliling. Hari pertama, hari kedua jalan lagi suruh keliling. Nggak batu jatuh juga kagak sedikit dari tembok Yeriko. Nggak ada tanda-tanda roboh tuh tembok. Hari yang ketiga jalan lagi. Hari yang keempat jalan lagi muter tembok Yeriko. Kebayang gak saudara? Kalau andai kata ada iman-iman yang udah mulai goyah dan bilang begini, kita kayaknya salah ngedengar suara Tuhan kali ya. Kenapa nggak langsung terjang aja sih tuh tembok? Repot banget sih kita mesti jalan-jalan keliling-keliling model kayak begini, jalan-jalan sehat. Oke sih bisa nurunin berat badan gitu. Tapi ngapain sih kalau andai kata ada iman yang goyang? Ketika mereka pulang ke perkemahan, apa yang mereka lihat? Batu itu. Batu itu yang mereka lihat. Batu itu sekarang seakan-akan berbicara dan mengingatkan. Kalau andai kata Tuhan sanggup membelah sungai Yordan tanpa campur tangan manusia. Apa sih susahnya Tuhan ngancurin tembok Yeriko? Toh kita cuma disuruh jalan-jalan santai doang keliling kota. Apa sih susahnya tangan Tuhan bekerja model kayak begitu? Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Tahu saudara maksudnya? Batu peringatan itu dibutuhkan untuk perjalanan selanjutnya. Batu peringatan itu dibutuhkan untuk tantangan selanjutnya. Batu peringatan itu pengingat loh, bahwa kita itu selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena berbeda musim, berbeda tantangannya. Dan batu peringatan itu ada, sebetulnya membantu kita untuk mencari Tuhan lebih lanjut lagi. Dengan cara mengatakan begini, kalau andai kata Tuhan sudah menolong saya di musim yang lalu, Tuhan juga pasti akan menolong saya di musim berikutnya. Oleh karena itu, dorongan saya kepada saudara adalah, saudara harus punya, dan saya juga, saudara dan saya harus punya batu peringatan dalam kehidupan kerohanian kita. Mesti punya. Sesuatu yang kita ingat, sesuatu yang kita tahu bahwa ini yang membuat saya dapat bertahan dalam kehidupan saya. Ini yang membuat saya tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan saya. Ini yang membuat saya tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Apapun tantangannya dan apapun hambatannya. Apapun keadaannya. Punyailah batu peringatan yang model kayak begini. Gitu. Dan salah satu momen yang paling penting dalam kehidupan kerohanian Kristen adalah baptisan air memang. Oleh karena itu memang saya mendorong, kalau ada kata ada di antara saudara yang belum dibaptis, baptisan air. Tapi tahu benar kenapa saudara dibaptis. Sebenarnya yang bikin sedih itu sebenarnya gini, saya beberapa waktu, udah cukup lama nih ya, saya membantu wawancara anggota gitu. Jadi kalau andai kata saudara menjadi anggota biasanya lewat wawancara. Dan salah satu pertanyaan yang ditanya, saya lagi ngasih kisi-kisi ini ya, jadi kalau saudara belum jadi anggota tolong dicatat pertanyaan dengan baik. Salah satu yang kita tanya itu biasanya gini, orang yang melalui jalur wawancara anggota itu pasti udah dibaptis, pasti.
Dan salah satu yang ditanya begini, oke udah dibaptis ya? Iya udah dibaptis. Menurut kamu baptisan itu apa? Mengapa waktu itu kamu dibaptis? Itu pertanyaannya. Itu paling sedih tuh kalau andai kata jawabannya gini, baptisan itu apa ya? Mengapa waktu itu dibaptis? Disuruh orang tua sih. Soalnya orang tua ngomong begini, lu kan udah gede, baptis sono, gitu. Terus tuh ada yang jawab kayak gini, ya abis dulu dibaptis kenapa? Oh abis itu waktu itu teman-teman semua dibaptis sih. Jadi termasuk saya sendiri yang gak ikut. Sayang banget gitu, kehilangan momen. Dia nggak tahu bahwa sebetulnya baptisan itu adalah hal yang indah. Kalau andai kata saudara ngerti, saudara lagi ngapain? Itu momen yang saya masih ingat waktu saya dibaptis tanggal 26 Juni tahun 95. 26 Juni tahun 95 itu baptisan itu karena baptisan itu adalah komitmen bahwa saya mau ikut Tuhan. Saya mau jalani hidup yang baru, itu tanggal lahir saya yang kedua. Jadi saya nggak tua-tua amat berdasarkan tanggal yang kedua. 26 Juni tahun 95. Waktu itu setengah 12 siang. Saya ingat banget peristiwanya. Karena saya tahu persis pada waktu saya masuk ke dalam air, saya berdoa Tuhan, this is the moment. Ini momennya nih. Dimana saya janji saya mau ikut Tuhan. Di dalam air ini, baptisan ini, Daniel yang lama mati. Ketika keluar dari dalam air ini, Daniel baru yang hidup. Daniel yang saya janji Tuhan, saya pengen banget berjalan bersama dengan Tuhan. Itu doa saya tuh waktu itu. Saya masih ingat pendeta-pendeta yang ngedoain saya di kiri dan kanan. Buat saya itu momen yang indah. Dimana saya komitmen sama Tuhan. Indah banget. Momen yang kedua, kalau saya punya batu peringatan tuh yang kedua itu waktu KKR waktu itu. Oktober, 28 Oktober tahun 95. Di waktu itu di Stadion Utama Senayan. Itu pembicaranya Suzette Hetting waktu itu. Saya ingat banget pada waktu itu ketika saya berdiri dan bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidup saya sebagai alat-Mu. Punyain momen-momen yang model kayak begini nih. Momen peringatan, momen-momen yang membuat kita bisa bertahan di perjalanan hidup kita. Punya enggak? Punya enggak? Sayang kalau andai kata enggak punya, saudara mesti cari. Saudara mesti balik ke pengalaman saudara yang dulu, saudara mesti gali itu batu. Yang ketiga, iman yang melintasi generasi. Yosua 4 ayat ke-21 mengatakan gini, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Lihat ini pertanyaannya beda nih. Yang pertama tadi pertanyaannya ngomong kayak gini, apakah arti batu-batu itu buat kamu? Itu pertanyaan anaknya. Batunya buat yang ditanya. Tapi ini dia bertanya gini, apakah arti batu-batu ini? Artinya gini, ini artinya adalah apakah arti batu ini buat saya? Oke, kita punya pengalaman, kita punya batu-batu dalam kehidupan kerohanian kita, batu-batu peringatan dalam kehidupan kita akan kebaikan Tuhan. Yang jadi pertanyaan gini, batu peringatan ini punya arti enggak ke anak kita? Itu yang jadi masalah. Karena seringkali kitanya punya batu peringatan, tapi buat anak kita itu enggak berarti. Enggak punya meaning buat mereka. Enggak ada artinya sama sekali. Kita harus menurunkan loh sebenarnya ini. Apa yang kita alamin sama Tuhan. Ke dalam kehidupan mereka. Kenapa? Matius 3 ayat 10 ngomong kayak gini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Perhatikan kata-kata ini. Posisi kampaknya ini jadi problem. Posisi kampaknya bukan ke batang loh. Posisi kampaknya ke akar.
ketidakbaikan, kalau menurut Matius 3:10 ya. Kalau Tuhan ingin membongkar ketidakbaikan, dia motongnya bukan dari batang, bukan dari buah, bukan. Tapi yang dicari adalah akarnya yang dicari, potong, cabut. Kalau akarnya benar, buahnya benar. Akarnya salah, salah. Mau mencabut ketidakbaikan, cari akarnya, cabut. Banyak dari keputusan-keputusan yang kita buat ini punya akar sebenarnya. Kalau saudara gampang marah, jangan-jangan marah itu baru cuma buahnya, tapi ada akarnya sebenarnya. Kenapa? Itu yang mesti dicari, cabut. Nah, dalam kehidupan anak-anak, kita mesti membentuk akar yang baik. Gitu. Ulangan 6 ayat 7-9 kan dibilangnya gini, haruslah kau mengajarkan Taurat itu berulang-ulang kepada anakmu. Diulang, ditempel di sana sini. Entah engkau duduk, sedang dalam perjalanan berbaring, ajarin sama mereka. Ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat akar yang bagus untuk anak-anak. Kenapa gitu? Karena keputusan iman yang kita buat pada hari ini berpengaruh ke anak kita. Saya ulang nih ya. Keputusan iman yang kita buat pada hari ini berpengaruh kepada anak kita. Berpengaruh kepada generasi berikutnya. Berpengaruh. Contoh. Saya dengan istri saya ini beberapa waktu yang lalu ngajarin anak berdoa kalau lagi sakit. Jadi Ray sakit, kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Rena masih sakit gak? Masih. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terus saya cium palanya. Sembuh ya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Sembuh gitu, dia tidur. Dia gitu. Yang repotnya kalau dia ngebalikin ke kita. Pada suatu waktu saya pernah capek banget bener. Sakit nih. Dia ngajakin saya main. Papa main. Aduh Nan, papa tuh gak enak badan kayaknya Nan. Lalu tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Papa lagi sakit. Papa gak enak badan. Lalu dia tumpangin perut saya. Tumpang tanganin perut saya. Dari semua bagian badan kenapa perut sih yang ditumpangin? Tas juga kagak ngerti. Tapi dia tumpang tangan ke perut saya. Terus dia ngomong kayak begini. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Papa sembuh. Ayo main. Gitu. Tuh repot tuh. Tapi memang harus begini untuk bikin akar. Saya lagi berusaha untuk bikin akar. Berdasarkan contoh, berdasarkan example. Saya nggak pernah ngajarin anak saya ngomong terima kasih. Tapi setiap kali dia datang sama saya, setiap kali dia ngasih sesuatu, saya dan istri, setiap kali dia datang ngasih sesuatu, saya ngomong sama dia terima kasih. Terima kasih ya nak. Sama-sama, dia bilang gitu. Nah sekarang giliran dia dikasih sama orang, dia otomatis ngomong terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana kita ngasih example, bagaimana kita bikin akar dalam kehidupan anak. Apalagi anaknya masih model kayak Ray yang sekarang lagi masa-masa niru, kayak tadi saya bilang. Cepet banget ditirunya. Ini problemnya gini sebenarnya. Banyak di antara kita sebenarnya memiliki keputusan iman yang baik. Banyak. Berdoa sembuh. Mengenai permasalahan berdoa dijawab Tuhan. Tapi gak pernah cerita sama anak. Anaknya gak tahu. Mungkin karena kita berpikir kayak begini. Ngapain juga ngomong ke anak? Dia mah gak ngerti apa-apa. Padahal kalau kita punya pengalaman, kita punya story. Keputusan-keputusan iman yang kita buat, bukan cuma yang terlihat nih ya, tapi yang kita doakan di dalam kamar, yang kita gumulkan lalu kita cerita sama dia. Papa berdoa dan papa dijawab Tuhan. Dia bisa, oh ternyata Tuhan itu menjawab doa ya. Oh ternyata Tuhan itu seperti ini ya. Ngebentuk akar. Tapi kebalikannya juga bisa terjadi, jangan salah. Keputusan-keputusan yang keliru, keputusan-keputusan iman yang keliru, dia bisa ngelihat juga.
Oleh karena itu pastikan bahwa kita jadi monumen batu peringatan yang baik. Saya mau share sama saudara satu video, bisa minta tolong diputar video experience is the best. ระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือ Saya nggak pernah ke ไม่ sekolah. รู้ว่าต้องพูด Saya tidak tahu Tong bagaimana song caranyaแบบไหน mengajar kepada anak saya. ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู Yang saya tahu adalah menunjukkannya Hai, kau kepada ห็น dia. เป็นตัวอย่าง Jadi dia belajar dari contoh. Bagaimana rasanya lebih enak dari es krim bukan? Ya Bu, rasanya sangat enak. Mungkin kita harus menjual ini. Ingin es krim rasa nanas? Es krim rasa nanas? Ibu, mengapa tidak ada orang yang mau membeli es krim saya? Kamu harus pergi ke pasar dan melihat bagaimana penjual menjual barang dagangan mereka. Ingin cabai? Oh, kalau grill pork udah saudara ya, nggak usah nih. Saya senang melihat dia belajar dari pengalaman dan menyelesaikan permasalahan dirinya sendiri. Suatu hari ketika saya tidak ada bersama-sama dengan dia, saya tahu dia akan baik-baik saja. Nah, itu iklan. Bangunlah batu peringatan secara disengaja. Karena batu peringatan itu bisa berakibat fatal kalau andai kata nggak dibangun. Anak-anak, orang di sekitar kita bisa nggak bertumbuh. Tapi kalau kita membangun batu peringatan, anak-anak dan orang di sekitar kita bisa melihat, bisa belajar. Oh ternyata begini ya, oh ternyata seperti ini ya Tuhan ya. Dari kehidupan kita, kitanya yang berubah jadi batu peringatan. Kitanya yang share pengalaman kita, kitanya yang mentransfer iman kepada anak-anak kita. Pada saat itu, pertanyaan dia adalah, apakah makna batu ini bagi saya itu relevan? Karena batu ini sangat bermakna bagi saya. Tanya gini kan ya, apa kita membangun diri kita menjadi batu peringatan yang hidup? Apa kita punya batu-batu peringatan yang kita bisa share kepada generasi di bawah kita, bahwa Tuhan itu baik? Ya, mari saudara-saudara bangkit berdiri. Di akhir firman Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama kehidupan kita, melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing dan mengevaluasi kehidupan kita masing-masing, check up rohani, check up kondisi kerohanian kita, dan tutup mata saudara, lihat ke dalam diri kita sendiri, lalu tanyakan begini,
Apakah saya membawa batu peringatan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya? Atau jangan-jangan saya membawa batu yang lain, batu yang salah. Saya membawa batu kepahitan. Saya membawa batu penyesalan. Saya membawa batu mengasihani diri saya sendiri. Saya membawa batu rasa benci. Batu apa yang pada saat ini sedang saudara bawa? Selain batu peringatan akan takut akan Tuhan, selain batu peringatan akan kebaikan Tuhan, batu-batu yang lain itu adalah batu-batu beban. Dan itu akan membebani kehidupan saudara. Membebani kehidupan saya. Jika pada saat ini saudara membawa batu yang lain selain batu takut akan Tuhan, batu perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara, ini adalah saat pemberesan yang paling baik. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau buang batu yang lain. Saya mau buang batu kepahitan. Apabila saudara melihat ke masa lalu dan saudara masih merasa bahwa saudara sakit hati kepada seseorang, ya saudara sedang bawa batu kepahitan. Apabila saudara memandang ke masa lalu, saudara merasa bahwa saudara bodoh, saudara telah membuat keputusan yang keliru, saudara membawa batu penyesalan. Apabila saudara memandang ke masa lalu, tetapi yang saudara lihat adalah perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini, share, pegang batu itu, share iman saudara kepada yang lain. Di samping batu pengenalan akan Tuhan, saudara ngomong sama Tuhan pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau buang batu. Sulit memang, sulit. Saya tahu ada beberapa yang sangat sakit. Jikalau pada saat ini saudara gak bisa ngelepasin. Ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya tahu saya mau buat yang salah. Tapi satu hal yang saya tahu juga adalah Tuhan memulihkan. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan juga luka batin. Pada saat ini saya mau datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, saya mau belajar. Saya mau membuang batu yang lama. Saya mau melihat dengan cara yang berbeda. Saya mau melihat dengan caranya Tuhan. Tuhan, saya mau menggali dari pengalaman kehidupan saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkarya. Bahkan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan saya. Saya mau lihat Tuhan. Saya mau lihat, tunjukin sama saya. Tunjukin bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Katakan itu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Jika pada saat ini saudara melihat ke belakang dan saudara lihat kemenangan demi kemenangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara, apakah saudara telah menjadi batu yang hidup? Batu peringatan yang hidup? Atau jikalau saudara tahu saudara sedang memegang batu dalam kehidupan saudara, batu peringatan yang luar biasa akan perbuatan tangan Tuhan. Mau gak saudara share ini kepada orang lain? Supaya orang lain juga dapat menikmati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan ini bisa jadi peringatan juga buat mereka. Ketika mereka sadar bahwa apabila Tuhan sudah menolong kita, Tuhan juga bisa menolong dia. Mau gak saudara share? Mau gak saudara share kepada orang di sekitar saudara? Mau gak saudara share juga kepada anak-anak saudara? Jika pada saat ini saudara bersedia menjadi alatnya Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dan berbicaralah kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi alatnya Tuhan. Tuhan pakai kehidupan saya, pengalaman-pengalaman saya yang telah lalu. Tuhan pakai. Karena saya ingin orang-orang di sekitar saya diberkati. Saya ingin melihat mereka bertumbuh. Saya ingin melihat mereka mencintai Tuhan. Saya ingin iman yang saya punya menular. Berdoalah kepada Tuhan langsung, bukan kepada saya, bukan kepada orang di kiri dan kanan saudara, tapi langsung kepada Tuhan. Tatap mata Tuhan dan bilang, saya bersedia menjadi alatnya Tuhan. Saya siap menjadi alatnya Tuhan. Bapak Surgawi, pada saat ini kau lihat tangan-tangannya terangkat.
Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang rindu, tangan-tangan yang ingin kau pakai. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang ingin kehidupan mereka menjadi berkat buat kehidupan orang lain. Mereka punya pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dan mereka rindu supaya mereka dapat men-share pengalaman ini bersama-sama dengan orang lain untuk menguatkan kehidupan orang lain. Bapak Surgawi pada saat ini pakai kehidupan mereka menjadi berkat buat kemuliaan nama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai kehidupan mereka ya Allah. Pakai apa yang keluar dari mulut mereka. Pakai apa yang mereka kerjakan Tuhan. Supaya orang di sekitar mereka dapat mengenal Tuhan. Supaya orang di sekitar mereka dapat tahu bahwa Engkau adalah Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, inilah kehidupan kami serahkan seutuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak Surga, kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih.